Pemirsa, hampir setiap tahun terjadi kecelakaan pesawat di Papua, mulai dari tergelincir, jatuh, menabrak gunung hingga hilang. Hal itu menunjukkan penerbangan perintis di wilayah Papua dan wilayah lain di Indonesia memiliki masalah. Dan berikut kecelakaan penerbangan pesawat perintis yang terjadi di Papua. Pemirsa, kecelakaan pesawat terbang di Indonesia secara umum menurun, namun tidak dengan penerbangan perintis. Persoalannya, penerbangan perintis merupakan alat transportasi vital untuk menghubungkan sejumlah daerah terpencil di Indonesia. Dan untuk mengetahui problematika penerbangan perintis, di studio telah hadir Kapten Pilot Aloysius Sigit Haryono yang 10 tahun menjalani rute penerbangan perintis. Dan kita juga akan tersambung dengan Majen TNI Heronimus Guru, Deputi Bidang Operasional Basarnas. Terima kasih Kapten Aloysius sudah hadir bersama kami di Berita Satu. Baik, kita ini berangkat dari kemudian kecelakaan pesawat Trigana Air yang terjadi di Papua kemarin. Anda memiliki gambaran sendiri atau prediksi sendiri apa sebenarnya penyebab yang kemungkinan bisa menjadi penyebab kecelakaan pesawat kemarin? Sebagai aviator tetap kita harus menunggu investigasi dari KNKT, baru setelah itu baru kita bisa mengatakan apa penyebabnya ya. Kecelakaan tidak disebabkan oleh satu single factor, jadi banyak sekali ada chain error di situ. Jadi kita tetap harus menunggu dari proses investigasi. Baik, kita akan melihat Papua sebagai wilayah ataupun juga medan terbang dari pesawat Trigana Air ini sendiri begitu. Bagaimana sebenarnya Kapten Alo sendiri yang sudah 10 tahun ya? Menjalani penerbangan perintis itu lebih banyak di Papua atau di beberapa daerah di Indonesia? Hampir seluruh di Indonesia. Hampir seluruh di Indonesia. Kita berbicara tentang Papua akan seperti apa? Papua sangat challenge ya, karena memang terrainnya pegunungan banyak sekali di sana dan cuaca juga banyak berubah. Dan kebanyakan dari bandara-bandara tersebut diterbangi, dilandingi pesawat dengan metode visual, di mana tingkat kesulitan untuk melakukan visual approach sangat tinggi. Jadi karena memang harus mengikuti aturan visual, sehingga apabila saat approach kita terjebak dalam keadaan cuaca yang kurang baik, dan kita mempunyai escape plan tentunya, tapi escape plan tersebut kadang-kadang tidak bisa kita aplikasikan. Jadi akan sangat membantu apabila di dalam bandara-bandara perintis tersebut pun juga diinstal approach chart untuk instrumen. Approach chart itu yang sudah sempat mungkin ada di sejumlah bandara-bandara untuk penerbangan komersil mungkin begitu ya? Betul, bandara-bandara sebagian di Papua juga sudah terinstall, terequip dengan itu. Baik. Kapten Alo, kita akan melanjutkan perbincangan, namun saya coba menghubungi kemudian Majen Heronimus Guru. Halo Pak Heronimus. Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam Pak Hero. Di studio juga sudah bersama kami ada Kapten Pilot Aloysius Sigit dan bersama saya ada Veronica. Baik, Pak Heronimus, kita ingin mengupdate jumlah kemudian jenazah yang sudah dievakuasi, khususnya korban pesawat Trigana Air kemarin. Ya, untuk jumlah total semuanya kan kemarin 44 jumlah dewasa, 2 anak, 3 bayi, dan 5 kru. Dan hari ini kita sudah temukan 54 jenazah di lokasi. Demikian. Baik, ini 54 jenazah sudah ditemukan dan sudah dievakuasi atau sedang dalam proses evakuasi, Pak Heronimus? Karena proses evakuasinya itu kita menunggu menggunakan evakuasi udara. Yang jelas bahwa sekarang sudah dalam kantong-kantong jenazah dan siap untuk dievakuasi. Semula kita rencanakan menggunakan evakuasi lewat darat. Namun waktu yang tidak memungkinkan sehingga
Kabasarnas di lapangan langsung memerintahkan besok baru dilaksanakan evakuasi lewat udara menggunakan pesawat Airbus dari PT Freeport dengan cara hoist. Demikian, Pak. Pak Hieronymus, kabarnya kemudian proses evakuasi yang dilakukan akan atau dari tim Basarnas akan menggunakan semacam sistem net system namanya. Itu seperti apa sih, Pak, proses evakuasi seperti itu? Evakuasi besok menggunakan hoist. Sistem hoist itu helikopter yang digunakan adalah helikopter Bell milik Airbus. Itu nanti mengangkut net atau jaring, jadi dia hover di atas, kemudian kantung jenazah dimasukkan ke dalam jaringan itu, baru diangkut mulai dari lokasi menuju ke Oksibil, demikian. Artinya dengan menggunakan jaring itu proses evakuasi bisa lebih cepat dilakukan dengan mengangkut lebih banyak jenazah, begitu Pak Hieronymus ya? Ini untuk mempermudah kemudian ya? Ya, betul sekali. Dibandingkan dengan lewat darat, mungkin lebih cepat lewat udara, tergantung cuaca. Pak Hieronymus, seperti apa sebenarnya medan evakuasi di daerah tempat jatuhnya pesawat Trigana Air ini? Memang medan yang kita dapatkan informasi dari lapangan bahwa medannya itu curam, sehingga hari ini tadi mereka tetap menggunakan, menyiapkan helipad untuk ini. Jadi kalau seandainya menggunakan lewat darat mungkin mengalami kendala juga. Akhirnya Kabasarnas memutuskan besok tetap kita menggunakan yang diutamakan adalah evakuasi udara. Baik, dengan Anda katakan bahwa medan yang curam, berarti ini bisa dikatakan medan tersebut merupakan medan yang sulit ditempuh begitu oleh tim Basarnas dalam melakukan proses evakuasi ini, Pak Hieronymus? Betul sekali, Mbak. Kita lihat bahwa tadi pagi dengan jarak 4 km, itu tim evakuasi darat itu menempuh kurang lebih 5-6 jam. Nah, ini menandakan bahwa daerah ini memang hutan tertutup, lebat, hutan yang masih murni sehingga sulit untuk dijangkau dengan kondisi naik dan turun, demikian. Ya, berapa banyak sebenarnya anggota Basarnas yang kemudian dikerahkan di lokasi evakuasi ini, Pak Hieronymus? Jadi anggota Basarnas seluruhnya dengan potensi, jadi yang ada di lapangan ada sekitar 50-an masyarakat, kemudian ada 46 TNI Polri di lapangan, ditambah 9 anggota Basarnas, demikian. Artinya dengan jumlah tersebut itu sudah cukup, Pak, atau sebenarnya dari Basarnas masih kekurangan tim untuk melakukan evakuasi ini? Sebenarnya kalau hanya cuma mengumpulkan, tadi kita lihat dengan waktu yang cukup cepat, tim Basarnas bersama potensinya bisa begitu cepat mereka mengumpulkan 54 jenazah. Dan sekaligus mereka juga dalam waktu yang singkat itu bisa menemukan black box, demikian. Baik, Pak, bagaimana sebenarnya kondisi jenazah hingga saat ini ke 54 jenazah tersebut? Nah, informasi yang kita dapat dari lapangan bahwa kondisi jenazah itu luka bakar dan tidak utuh, demikian. Anda tadi mengatakan bahwa sudah ditemukan black box atau kotak hitam. Black box tersebut sudah dievakuasi lebih dahulu kah dan sudah diantar kemana, Pak? Tidak bisa dievakuasi karena dari tadi jam 14.00 mengingat cuaca yang begitu gelap, jadi semula direncanakan heli akan menuju ke lokasi untuk mengambil jenazah dan black box, ternyata tidak bisa, sehingga sejak jam 14 waktu Indonesia bagian timur sudah di-close untuk kegiatan, sehingga nanti black box itu akan dikirim bersama dengan jenazah besok pagi. Oke. Baik, Pak Hieronymus, ini kan selain kemudian 54 jenazah, kabarnya pesawat Trigana Air yang kecelakaan kemarin itu mengangkut sejumlah uang. Ada yang mengatakan berjumlah 6,5 miliar, ada yang mengatakan berjumlah 23 miliar. Apakah memang ada lembaran-lembaran uang tersebut yang tersebar begitu di lokasi evakuasi, atau adakah temuan dari tim Basarnas, Pak Hieronymus? Kami belum mendapatkan laporan itu, kemungkinan karena memang semuanya itu fokus pada pencarian dan pertolongan, sehingga masalah uang itu sampai dengan saat tadi tidak ada laporan yang kita dapatkan dari lapangan. Demikian. Baik, belum ada laporan. Pak Hieronymus, saya kembali dengan narasumber saya di studio, begitu ya Pak. Tunggu sebentar, saya ke Kapten Alo sendiri. Kalau kita dengar dari penjelasan Pak Hieronymus mengatakan bahwa memang cuaca yang berubah-ubah, yang frekuensinya sangat cepat begitu, itu menjadi salah satu kendala dan memang medannya yang curam begitu. Nah, Anda tadi sempat menyinggung mengenai visual approach sendiri. Apakah memang karena cuaca yang menjadi satu-satunya penyebab, atau karena alat yang memang ada di pesawat atau maskapai penerbangan perintis ini yang memang belum, saya katakan maaf, tidak terlalu canggih begitu? Jadi accident kan memang
tidak terjadi karena single factor. Jadi banyak hal yang mengakibatkan terjadinya insiden dan accident tersebut. Jadi meskipun dengan visual rule, tapi kalau misalnya memang comply dengan aturan di visual akan safe. Kalau lebih baiknya memang seperti di Oksibil di-equip dengan mungkin semacam GPS approach, semacam seperti itu. Jadi dari pilot sendiri bisa sudah melihat cuaca di bandara tersebut, forecast-nya seperti apa, terus terbang dari tempat asalnya sampai ke tujuan tersebut dan akhirnya bisa desain mengikuti visual instrument approach tersebut akan lebih safe karena di situ akan diatur bagaimana lateral dan juga vertical separation dengan terrain. Kalau cuaca buruk harus bagaimana sudah ada aturannya. Dan kalau misalnya memang tidak bisa melihat runway pada certain altitude, kita harus misapproach dan kembali ke alternate airport ataupun kembali ke departure airportnya kalau memang itu jaraknya pendek. Baik, artinya dengan standar tersebut sebenarnya untuk pilot pesawat penerbangan perintis pun sudah tahu hal tersebut. Cuma apakah mungkin memang mereka terkendala untuk beberapa kondisi, misalnya seperti tadi sudah sempat digambarkan kondisi daerah yang curam atau cuaca. Ini terlepas dari kecelakaan pesawat Trigana Air, begitu. Kita melihat beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi pilot penerbangan perintis. Ya, saya kira itu lagi. Jadi kalau memang forecast weather-nya kita sudah ketahui, terus bagaimana aturan dengan visual ataupun kalau memang di situ ada instrumennya dan kita apply dengan itu, trainingnya sudah bagus. Terus dari semua sisi saya lihat kalau misalnya memang sudah comply dengan itu, saya kira mungkin kita bisa meminimasi accident dan insiden. Oke, baik. Kapten Alo, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.